Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah, kembali melanjutkan bahasan kita di kitab Bustanul Wa'idin karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan masuk ke subtema baru insyaallah yang berjudul Muhawaratu Iblis li Musa. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Muhawaratu Iblis li Musa. Dialog antara iblis dengan Nabi Musa alaihi salam. Ruwiya anna syaitana la'natullahi alaihi qala li Musa ibn Imran salawatullahi ala nabina wa alaihi. Diriwayatkan bahwa setan laknatullah alaih pernah berkata kepada Nabi Musa bin Imran sallallahu alaihi wa ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan iblis atau syaitan kepada Nabi Musa alaihissalam? Yang pertama, la takhluwanna bimra'atin ghaira dhi muhramin fa'akunu thalithakuma. Tidak boleh dua orang antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan, menyendiri berdua-duaan, ya, dan itu bukan mahramnya, melainkan aku akan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua. Kata setan seperti itu. Wala taqdiyanna fa'anala mink. Jangan kalian menunda-nunda banyak hal, menunda-nunda amal soleh, sehingga aku akan mengambil kesempatan. Ya, idza hamamta bisadaqatin, kata setan nih, masih kata setan, idza hamamta bisadaqatin fabadir ilaiha. Kalau kamu hendak bersedekah, punya niatan bersedekah, maka langsung segerakan itu, sambut, kerjakan, ya. Fa innaka in lam tubadir ilaiha fatahtu laka fi dzalika 70 baban minal faqri amna'uka biha minas sadaqah. Kata setan, kenapa harus bersegera? Karena kalau tidak kalian bersegera saat kalian ingin atau hendak bersedekah, maka aku akan bukakan untuk kalian 70 pintu kefakiran yang akan pada akhirnya akan mencegah kalian bersedekah. Apa maksudnya gitu ya? Maksudnya adalah kalau ada kesempatan untuk bersedekah, segera. Jangan nanti aja deh. Karena setan itu membisikkan kalian 70 pintu. Coba membukakan 70 pintu, bisikan-bisikan setan, takut kefakiran. Contoh gini, mau sedekah, tapi nanti uang buat makan gak ada, tapi nanti anak-anak gak bisa dibelikan jajanan, tapi nanti kebutuhan dapur berkurang, dan lain sebagainya. Intinya sampai 70 bisikan kefakiran dari setan. Naudzubillah. Ya, tapi ini, tapi itu setan mulai bermain tuh, dan mulai membukakan pintu-pintu kefakiran, ketakutan kita atas kekurangan, kefakiran dibukain sama setan. Baik dia punya 70 pintu. 70 pintu itu bisa dikatakan alasan agar kita, atau bisikan agar kita beralasan terus pada akhirnya kita tidak bersedekah. Ya. Itu teman-teman. Makanya kalau ada kesempatan, ya, ada kesempatan kita bersedekah, langsung aja. Dan tidak mesti besar. Kecil tapi suka setiap hari.
tapi continue gitu ya, berkelanjutan, itu lebih Allah cintai daripada besar, tiba-tiba besar, kemudian 3 tahun nggak pernah sedekah lagi, 3 bulan nggak pernah sedekah lagi. Nggak apa-apa sehari 1.000, 1.000, 1.000, tapi yang pasti keluar. Dan itu latihan. Dan itu artinya kita tidak dibukakan pintu oleh setan, pintu-pintu ketakutan akan susahnya hidup dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau ada kemauan untuk bersedekah langsung. Jangan sampai menunggu setan. Ya udah, kalau semakin menunggu nanti setan tuh semakin membisikkan kepada kita rasa-rasa ketakutan kita akan masa depan. Kalau kamu sedekahkan yang segini nanti anak-anak makan apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik, qila fi qaulihi azza wa jal dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu menakut-nakutimu, menjanjikanmu tentang kefakiran dan memerintahkanmu untuk berbuat yang fahisyah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sebaliknya, kalau setan membisikkan tadi ketakutan kefakiran, juga setan membisikkan kalian untuk berbuat perbuatan yang keji, yang fahisyah, menjijikan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan kalian itu ampunan yang luas dan fadl. Fadl itu keutamaan, kebaikan tanpa pamrih, kebaikan tanpa harus dibalas. Baik, al-ayah, apa maksud apa sih ayat atau syarah sedikit dari ayat tersebut? Al-Imam Ibnu Jauzi menuliskan di sini, ay yarudduka asy-syaitanu ila nafsika waliyunsika istighalaka bi rabbik. Artinya setan itu mulai kembali kepada dirimu dan melupakanmu dari sibuk dengan urusan bersama Rabbmu. Gitu ya. Wa qila ya'idukumul faqra fi talabi fawqil kifaf fayakunu 'indaka ma yakfik wa anta tahris 'ala jam'i ziyadah wa huwa al-faqrul lazim fayarudduka 'ala an ghinal kifaya ila talabil mazid wa huwa al-faqrul hadir. Ada dan setan, apa yang tadi maksudnya ya'idukumul faqr? Kalimat ya'idukumul faqr itu artinya apa? Imam Ibnu Jauzi menjelaskan ya'idukumul faqra fi talabi fawqil kifaf. Kalian dibisikkan untuk ketakutan akan kefakiran. Akhirnya mencari sesuatu yang dibatas lebih dari cukup. Ya. Itu setan bisikin kayak gitu. Akhirnya karena takut finansial kita gimana, contohnya dalam kasus suami istri misalkan gitu ya. Kewajiban nafkah itu di tangan suami. Si istri nggak boleh kerja. Nggak perlu kerja karena tanggung jawab nafkah itu suami. Setan mulai bisikin di rumah tangga seseorang itu. Ayo gimana nih, penghasilan cuma segini, nanti anak-anak sekolah nih. Tapi saya bukan sedang membenturkan atau menganggap orang yang mempunyai planning khawatir dan akhirnya menuliskan planning keuangannya itu. Bukan berarti dia tidak tawakal juga, tapi itu cuma usaha manusiawi. Tapi kalau itu sampai menjadi kegundahan yang besar, kekhawatiran yang menakutkan, itu bisikan setan masuk di situ. Akhirnya apa? Gimana kalau saya ikut kerja juga? Nih, akhirnya si istri karena merasa nih finansial kita nggak cukup, keuangan kita nggak cukup, ya udah kalau gitu saya ikut kerja juga. Ngapain ikut kerja? Ikut kerja untuk bantu finansial suami dalam tanda kutip gitu. Akhirnya banyak sekali tugas yang terbengkalai, mendidik anak terbengkalai, nyampe rumah udah sama-sama capek. Akhirnya yang ada berantem terus sama suami, misal kayak gitu ya. Belum lagi ada bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan, ada
peluang-peluang perselingkuhan dan lain sebagainya. Wah, itu gara-gara bisikan setan apa tadi? Ya'idukumul faqr. Ujungnya di situ. Setan membisikkan bahwa kalian tuh kurang, penghasilan yang sekian tuh kurang. Memang mungkin kurang, tapi kalau disyukuri, kita nggak mengiyakan semua bisikan setan tuh mungkin akan lebih berkah gitu ya. Baik. Makanya ini penting untuk difahami juga nih, bahwa bisikan setan itu nggak cuma dalam hal kemaksiatan, tapi tadi bisikan setan itu bahkan mempengaruhi pola pikir kita atau mindset kita bahwa kita merasa kurang terus. Ya, hati-hati juga untuk para istri di rumah. Berapapun yang dibawa oleh suami dan itu nafkah yang halal, syukuri. Karena setan berusaha membisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan tuh berusaha, masa segini sih kurang ini, lupa syukur, akhirnya lupa syukur. Itu bahaya gitu ya. Itu mungkin makna dari ya'idukumul faqr. Waqila, juga ada yang mengartikan ya'idukumul faqra fil badli wal 'ata fi mardatillahi azza wa jalla wa huwal ghani lianna Allah ta'ala ya'idukum maghfiratan wa fadlan fayanbaghi al-'abdi an yadhkura minna Allah ta'ala alaihi wa ihsan ilaihi wa ifdaluhu ladaihi. Ada yang mengartikan ya'idukumul faqr tadi di situ, menjanjikan kefakiran, itu maksudnya adalah fil badli wal 'ata, fil badli wal 'ata fi mardatillahi azza wa jalla. Iya tadi, kita enggan untuk mencari ridha Allah. Ya, akhirnya tadi kita kan memberikan sedekah itu kan buat semata-mata bukan dapat balasan dari manusia, dilipat gandakan dari Allah misalkan sekian-sekian. Enggak, kita mengeluarkan itu, sedekah itu karena ingin mendapatkan ridha Allah, itu aja. Nah, sehingga setan itu membisikkan kita takut, khawatir tentang kefakiran itu tadi, menjauhkan kita secara tidak langsung, menjauhkan kita dari upaya atau usaha kita mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla. Ya, makanya Allah menegaskan di ayat yang sama tadi. Kan tadi Allah bilang asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian kefakiran, ketakutan yang berlebih dengan akan masa depan. Wa ya'murukum bil fahsya, setan yang menyuruh seseorang melakukan praktek-praktek yang menjijikan, yang keji. Adapun Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah memerintahkan atau menyediakan atau memberikan, ya, wallahu ya'idukum, atau Allah menjanjikan tentang sebuah ampunan, maghfiratan minhu wa fadla. Baik. Kemudian aslul bukhli wal karam. Asal mulanya al-bukhl, pelit gitu ya, kikir, dan al-karam, kemuliaan atau kedermawanan. Baik. Wa'lamu ibadallah anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi muhkamit tanzil ala lisani Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala qad qala, Allah berfirman di dalam Al-Quran lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang mampu melawan ke syuhha nafsi, kekikiran dirinya, artinya tidak membiasakan rasa pelit ada dalam dirinya itu, faulaika humul muflihun, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang muflih, orang yang berbahagia, yang menang, yang sejahtera gitu ya. Wa man huwa bakhilun syahihun falaysa biwaqin wala muflih. Wa'lam annal bukhla syajaratun finnar. Maka kalau seseorang itu bertingkah lakunya, berakhlaknya bakhil, syahih,
maka dia tidak akan untung di kemudian hari. Ya kalau dia bakhil gitu, nggak mau berbagi, padahal berbagi itu salah satu kemuliaan dalam agama kita. Padahal berbagi itu salah satu amalan besar dalam agama kita gitu ya. Kok ada orang yang nggak mau berbagi? Nah itu gara-gara pelit, gara-gara kikir. Nah, hati-hati. Dia nggak akan menang. La yuflih, ghaira wala muflih. Baik, wa'lam annal bukhla syajaratun finnar. Al-bukhl itu, kalimat al-bukhl itu adalah nama salah satu pohon di neraka yang ranting-rantingnya berjatuhan ke dunia, yaitu pohonnya setan. Wahiyya syajaratus syaitan, faman ta'allaqa bi ghusnin minha qadathu ilan nar. Yang bergelantungan dengan pohon al-bukhl tadi, yang bergelantungan itu kan karena katanya akarnya atau ininya rantingnya sampai ke dalam ke bumi. Yang menggelantungkan atau dia memiliki sifat bakhil, itu artinya setan sedang menuntunnya menuju neraka. Gitu ya. Wa kadzalikal karam syajaratun fil jannah wa aghsanuha mudlah 'ala dunya faman ta'allaqa bi ghusnin minha jadzabahu ila an-na'im. Seperti pohon bukhl atau pohon kekikiran, di surga itu ada namanya pohon al-karam, pohon kedermawanan gitu ya. Yang sama, rantingnya menjulur jauh ke surga. Ya, ke dunia. Ranting-rantingnya pohon al-karam ini menjulur ke bawah ke bumi, ke dunia. Yang berpegangan dengan tali ini atau bergantungan dengan tali ini, maka ia akan masuk surga. Berarti artinya teman-teman, jadi antara kedermawanan dan kebakhilan itu bukan hanya urusan sosial, dia adalah berujung antara surga dan neraka. Karena tadi ada pohon yang bernama al-bukhl yang rantingnya sampai menjulur ke dunia. Ya kalau orang itu bergantungan atau bergelantungan dengan ranting itu, maka setan akan membawanya ke dalam neraka. Dan ada pohon al-karam yang itu kalau dia juga bergelantungan rantingnya menjulur sampai ke dunia, yang kalau dia seseorang bergelantungan dengan ranting itu, dia akan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Baik. Wal karam min akhlaqil malikil karim, faman ta'allaqa bihi faqad asqata syaitanir rajim. Al-karam, kedermawanan itu adalah akhlaknya Allah. Bahkan Allah menamakan dirinya dengan Al-Karim, yang maha dermawan. Sehingga yang mensifati atau yang bersifat, yang mencoba memiliki sifat Al-Karam, yang mulia atau yang dermawan itu, maka itu sejatinya sedang membuat setan itu marah. Karena setan kan tadi, dia menyuruh atau menjanjikan kefakiran, bukan kedermawanan. Membisikkan tentang kebakhilan, bukan kedermawanan. Wa dalilu hadza anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yab'ats nabiyyan qat illa wa huwa karim. Dalilnya jelas, di mana Allah tidak pernah mengutus seorang nabi melainkan nabi tersebut memiliki sifat kedermawanan. Dia memiliki sifat dermawan gitu ya. Saling berbagi, dan itu nabi kita dan nabi-nabi yang lain. Rasulullah SAW contohnya Muhammad. Itu pun beliau sangat dermawan ya. Beliau sangat sering berbagi dalam kondisi lapang dan sempit. Itu nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak sekali kalau kita baca sirah nabawiyah, bagaimana bentuk sifat dermawannya Nabi SAW, apa saja yang beliau berikan kepada para sahabat dan lain sebagainya. Wala ra'aitum 'abdan salihan illa wa huwa karim. Juga kenapa kita harus bersifat dermawan, memiliki sifat kedermawanan? Karena orang-orang soleh pun memiliki sifat itu. Ya, adalah Imam Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah yang pernah memberikan harta kepada Imam Malik rahimahullah. Adalah Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, yang pernah memberikan harta yang tidak sedikit kepada ulama sezaman dengan beliau.
Qala fal karam min akhlaqin nabiyyin wa siddiqin, maka dermawan itu, kedermawanan itu sifatnya orang-orang siddiq, sifatnya para nabi dan orang-orang yang siddiq, yang imannya jujur. Wa huwa min akhlaqi rabbil alamin, dan itu akhlak Allah. Dan Allah menamakan diri sebagai Al-Karim, yang dermawan. Fasta'miluhu bainakum ya ma'asyiral mu'minin, maka pakailah baju itu, baju kedermawanan itu. Gunakanlah sifat itu. Hadirkanlah dalam diri kalian sifat dermawan itu. Ya. Ya ma'asyiral mu'minina wal mu'minat, ya ummata Muhammadin khataman nabiyyin, a'udzu billahi min 'ainin la tabki 'alaih, a'udzu billahi min qalbin la yashtaqu ilaih, a'udzu billahi min du'ain la yasilu ilaih, a'udzu billahi minadz-dzulli illa ilaih. Intinya al-karam dan al-bukhl. Al-karam itu karena kita masih pembahasan tentang setan, tentang iblis, tentang tentara iblis, bahwa di antara bisikan-bisikan atau ajakan-ajakan iblis dan tentaranya itu adalah bakhil, pelit, kikir, tidak mau berbagi, ya, rakus. Adapun Allah, adapun para nabi, orang-orang soleh memerintahkan kita untuk memiliki sifat al-karam, yang senantiasa memberikan kelebihan hartanya untuk orang lain. Baik, itu mungkin teman-teman, tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Najatul musta'id minal adab. Kita masuk ke subtema yang baru, najatul musta'id minal adab. Selamatnya orang-orang yang senantiasa meminta pertolongan Allah, perlindungan Allah dari adab. Wa alamu ibadallah annal musta'id billahil azim minasyaitonir rajim najin minal adzabil alim. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah bahwa mereka yang senantiasa meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk itu, mereka akan selamat dari azab yang pedih. Wa dzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tadi Allah menjanjikan ampunan, artinya tidak diazab, diampuni oleh Allah, selamatkan dia dari azab. Wa inna ma ya'murukum asyaitanu fil fahsya liyahriqa ghairahu kama ahraqa nafsah. Ya, kenapa setan memerintahkan kita untuk berbuat keji? Karena akan menjerumuskan kita, akan membakar kita di api neraka, gitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka, setan-setan itu, orang-orang kafir itu menginginkan kalian juga kafir. Setan menginginkan kalian kafir kepada Allah. Akhirnya kalian berada di satu barisan yang sama, satu nasib yang sama dengan setan. A'udzubillahi minal lahwi wal ghafalat, a'udzubillahi minal adzabi wal hasarat, a'udzubillahi min ghadabil ilahil ardi was samawat. Ikhwani ati'u maulakumul malikul jalil, wada'u kaida syaitanil mahinidz dzalil, wa'malu bis sunnati wa tanzil. Ini seperti biasa di setiap tema Al-Imam Ibnul Jauzi berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari beberapa hal, dari azab, dari kesalahan, dari kelalaian, dari kemarahan Allah Azza wa Jalla. Juga beliau memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang maha agung, yang besar, yang mulia. Wada'u kaida syaitanil mahinidz dzalil, dan tinggalkanlah seluruh tipu daya setan yang hina. Ya, wa'malu bis sunnati wa tanzil, dan beramalah kalian dengan tuntunan Nabi dan juga dari tuntunan Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira itu teman-teman, sahabat asli, yang mungkin kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.